Selamat sore teman-teman dari Stasiun Damri Kemayoran atau Pool Damri sebenarnya. Cuman Damri itu nyebutnya stasiun. Takutnya ada yang protes lagi, soalnya di video saya yang beberapa waktu lalu saya nyebut stasiun, ada yang protes kenapa disebutnya stasiun. Ya memang di Damri itu pool itu sekarang disebutnya stasiun. Nah sekarang pukul 3 sore teman-teman, aku berada di sini karena aku diundang sama Damri untuk mengikuti acara dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. Dan ini spesial banget teman-teman. Kenapa aku sampai bela-belain untuk ikut acara ini, aku ngambil cuti karena untuk menuju ke acara Hari Pelanggan Nasional kita bakal diajak untuk naik unit paling spesial milik Damri, unit termewah, unit kasta tertinggi Damri yang sayangnya nggak turun di line regulernya. Dia cuma jalan sebagai charter atau pariwisata. Mau lihat unitnya apa teman-teman? Nah sebentar lagi kita bakal ke sana untuk mereview. Let's go! Nah ini dia teman-teman unit spesial yang ada di depanku, yaitu bis Damri VVIP yang sebentar lagi katanya sih bakalan ganti nama nih dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. Dan bis Damri yang VVIP ini sayangnya dia nggak jalan reguler ya, dia cuma jalan sebagai charter atau pariwisata aja. Dia menggunakan bodi New Armada Evonex. Ini salah satu bodi bis yang paling aku suka teman-teman, karena siluet di bagian depan ini loh, dia tuh mengesankan kacanya tuh luas banget gitu, walaupun itu cuma siluet aja ya yang abu-abunya. Nah untuk sasis bis ini sendiri menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526. Dia suspensinya masih leaf spring sayangnya teman-teman. Nah bisa kalian lihat, tapi nanti kita coba lihat nanti di perjalanan ya, dia kriat-kriat atau nyaman nih, karena ini kan bisa bis mewah banget nih, brandingannya tuh di belakangnya masih bisa kalian lihat teman-teman, suspensi leaf springnya. Dan untuk liverynya ini aku suka banget ya, dia liverynya ada motif batik-batiknya gitu, terasa klasik tapi sentuhan batiknya itu cakep gitu teman-teman. Untuk suara mesinnya kalian bisa dengar. Nah kalian penasaran kan untuk bagian depannya gimana? Kita coba masuk ke dalam ya. Tadi aku sudah minta izin nih untuk nge-review sedikit bagian dalamnya. Oke, kita masuk ke bagian dalam nih teman-teman. Di bagian dalam kalian bisa lihat dia lantainya pakai parkit kayu, dan ini bukan karpet teman-teman. Ini beneran parkit kayu loh. Jadi wah mewah banget rasanya. Untuk sasisnya kayak aku bilang tadi, ini 1526, bisa kelihatan dari speedometer. Tapi kalau aku ada salah kalian boleh koreksi ya teman-teman. Soalnya aku tuh bedain sasis-sasisan tuh cuman dari speedometer aja. Aku belum terlalu mengerti banget soal teknis lah. Nah untuk bis ini tuh dibagi menjadi 3 bagian ruangan. Untuk di bagian depan ini ada 8 seat. Dia seatnya tanpa leg rest teman-teman, dan ini kelihatannya dari rimba kencana. Yang spesial dari seat ini adalah seat ini tuh bisa diputer jadi berhadap-hadapan. Nanti kalau ada tim dari Damri kita coba ya teman-teman, kita puter kayak gimana sih jadinya gitu. Untuk legroomnya seperti ini ya, ini bis pariwisata teman-teman, jadi kalian nggak bisa mengharapkan legroom yang luas banget gitu. Bagian depannya ini ada cup holder, terus ada USB charger. Ini sudah diupdate, sudah ada Type A, sudah ada Type C nya nih, jadi sudah lengkap banget. Lalu armrestnya seperti ini, dan untuk tombolnya seperti ini teman-teman. Untuk reclining seatnya ini kenapa ada 2, aku jadi penasaran. Pun hanya untuk reclining aja. Tombol satu lagi buat apa nih? Tadi saya sudah coba-coba untuk yang tombol depan ini, sepertinya nggak ada pengaruh apa-apa ya. Tapi kalau kalian mau reclining, mau mundurin sandaran, itu tombolnya di belakang nih. Kalau kalian tekan, kalian bisa mundurin sandaran. Nah, maksimalnya mantep banget segini. Tuh. Jadi nyaman banget untuk bangkunya teman-teman. Udah tersedia juga fasilitas seatbelt by the way. Nah sekarang itu penting banget pakai seatbelt supaya kalau ada accident apa-apa, misalnya kaca samping pecah, penumpang itu nggak terlempar ke arah luar, jadi tetap bisa stay di seatnya masing-masing. Nah buat muternya ternyata di bawah sini, kayak kereta api berarti mas ya. Oh arahnya kebalik. Nah
Oke, berarti kayak kereta ya, ada tuas di bawahnya gitu. Terus di sini kalau mau naikin ada meja gitu tuh. Nah, oke. Nah, Jadi kalau mau lebih ramah, siap. dia ada benernya gitu. Berarti nggak dengkul ketemu dengkul mas, masih enak. Ini dengan mas siapa mas? Saya Andi. Mas Andi, halo mas, salam kenal. Oke, terus di sini juga ada port USB-nya ya. Ini udah diupdate pakai Type C juga ya mas ya? Juga. Jadi sudah kekinian banget. Ini untuk bagian depan, jadi ada 8. Terus setiap penumpang itu diberikan fasilitas bantal leher kayak gini. Dan kalau untuk perjalanan jarak jauh nanti disediakan selimut juga. Yang aku salvok ini ada AC splitnya teman-teman di sini. Jadi mungkin bis ini kalau lagi dalam keadaan stationary, lagi berhenti mungkin bisa nyalain kali ya. Atau gimana? Soalnya ini AC dari sini aja udah dingin banget tuh. Tuh udah kenceng banget. Lover AC-nya sangat-sangat klasik ya. Ini pakai motif kayu. Lampu bacanya semua masih berfungsi dengan baik teman-teman. Wah cakep banget. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada ruangan tengah. Ruangan tengah ini yang mewah teman-teman, karena di sini ada kayak kitchen set gitu. Tapi ya namanya bis, belum bisa ya kalau pakai kompor, bahaya teman-teman. Jadi ini untuk naruh snack, naruh makanan, atau misalnya kita pergi sama rombongan, kita bisa naruh kotak-kotak makanan atau makanan prasmanan buat makan bareng gitu. Di bawah sini juga sudah tersedia kulkas. Nah, ada minuman-minumannya teman-teman di dalam. Dan di sini juga ada penyimpanannya nih. Wah, jadi kalau kalian pergi sama keluarga, bisa banget bawa makanan banyak, tinggal buka aja bungkusannya di sini. Tuh, kalau di sini standarnya Damri sudah disediakan seperti ini teman-teman. Ini klasik banget kotak kayunya loh. Bahkan ada apa nih namanya? Besi plat embosannya New Armada nih, cakep banget kelihatannya. Wah. Lalu kita ke sini, di sini ada fasilitas dispenser air. Ini udah standar banget untuk bis-bis zaman sekarang. Yang spesial itu di sini ada ruangan TV, teman-teman, ruangan tamu, ada mic-nya buat karaokean tuh. Jadi kalian di perjalanan bisa sambil karaokean, teman-teman. Berdamai dengan apa yang terjadi. Ini sudah full entertainment tuh, sudah ada audio mixernya. Terus kalau kalian mau nyetel film, ini sudah ada untuk DVD-nya di sebelah sini. Wah, ini lengkap banget teman-teman. Dan untuk penumpang juga disediakan fasilitas WiFi juga nih di sini tuh. Jadi full entertainment system buat kalian teman-teman. Kalau kalian nyewa unit Armada ini, nggak cuma di sana aja, kalian lihat di bagian atas tuh ada lampu jogetnya juga untuk melengkapi karaoke-nya. Gokil. Ngomong-ngomong ini di ruangan tengah ini plafonnya kayu gini juga loh. Tuh. Jadi mewah banget ya, kayak motorhome. Motorhome itu apa ya? Kayak bis yang dijadiin karavan gitu loh. Bisa jadi tempat tinggal juga teman-teman. Wah, enak banget ini. Kita beralih ke sini. Di bagian tengah ada toiletnya juga di sini teman-teman. Dan seperti biasa ya, walaupun bis ini mewah, tapi toiletnya hanya dapat digunakan untuk buang air kecil. Kita lihat toiletnya seperti ini. Bagus banget kayak di kereta untuk ininya, wastafelnya. Gini teman-teman. Sayangnya belum bisa buat mandi ya. Kalau bisa buat mandi sih cakep banget ini, lengkap rasanya jadi motorhome. Bagian tengah ini juga ada pintu untuk akses keluar masuk, tapi kayaknya lewat depan aja udah enak deh. Jadi nggak kepake nih pintu tengahnya. Oke, untuk bagian tengah seperti ini. Di sini juga ada AC splitnya teman-teman. Overall untuk fasilitas di tengah seperti ini teman-teman. Cakep banget kayak di rumah rasanya. Kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 seat kursi standar seperti yang di bagian depan tadi. Tapi ini seatnya nggak bisa diputar untuk berhadapan. Terus kita disediakan fasilitas TV juga teman-teman di bagian sini. Nah, jadi penumpang yang duduk di sini itu nggak perlu bosan juga, bisa juga nyetel sesuatu di sini. Jadi kalau di bis ini tuh kalau bisa dibayangin ya teman-teman, misalkan kalian pergi sekantor lah
kalian pergi outing gitu. Mungkin yang duduk di bagian tengah sini bos-bos nih. Nah, ada direktur utama, ada direktur keuangan, direktur operasional, terus manajer-manajer. Nah, manajer-manajer duduknya di bagian depan. Tuh. Sedangkan kita nih, para pekerja korporat, staff biasa, duduknya di bagian belakang. Pas banget ya. Ini sih nyaman sih di sini. Bayangin kalian duduk di sini, ngeliat view sebelah kiri, luas banget ini kacanya. Tuh. Asik ya, perjalanan sampai Bali juga seru teman-teman kalau bisa kayak gini. By the way, aku salvo sama sesuatu teman-teman. Aku mendengarkan di sini tuh ada suara gensetnya. Berarti di sini itu selain powernya dari aki kayak bis-bis biasa lainnya atau dari power unit, dia punya generator juga nih di sini nih. Nanti untuk pastinya kita coba tanyain ya teman-teman. Pantesan aja di sini tuh bisa ada AC split segala macem karena ada generatornya nih di sini. Nah ini unit Avante H7 Damri Royal Class loh, ini ke arah mana ini ya? TJK Tanjung Karang ya. Cakep banget nih, boleh dicoba kapan-kapan. Dia pakai Hino RM 280 dia. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat ya bisa seperti apa mewahnya, dan aku nggak cuma nge-review aja di sini, tapi nanti bakal ngerasain experience naik bis ini karena dari stasiun Damri Kemayoran ini kita bakalan diajak ke acara puncak Harpernasnya di Ancol, di salah satu restoran di sana, di mana Damri mengundang beberapa pelanggan-pelanggan mereka, pelanggan setia yang sering naik Damri, yang terbanyak bahkan katanya juga diundang, bakal dikasih award nanti. Makanya aku penasaran siapa sih yang paling sering naik Damri gitu. Gak cuman itu aja teman-teman, kami itu ditanya untuk saran kritik, masukan segala macam juga, dan aku berinisiatif untuk membuka semacam saran kritik untuk Damri gitu di Instagram, di mana teman-teman juga bisa ngasih masukan-masukan buat Damri supaya Damri kedepannya lebih baik. Aku sudah kumpulin kemarin yang terbanyak apa, dan diharapkan nanti bisa aku sampaikan langsung ke para petinggi Damri gitu, biar bisa berbenah, bisa meningkatkan layanannya teman-teman, supaya Damri yang kita cintai ini bisa semakin baik lagi ke depannya. By the way, ini aku juga dikasih seragam jersey dalam rangka Harpernas, lucu banget ini, ada logo icon ala-ala Kongguan. Ya, lumayan enak banget bahannya. Tadi aku pakai kemeja kepanasan teman-teman. Salah kostum aku hari ini, di hari yang panas pakai kemeja yang tebel. Nah ini diganti jadi kaos jersey yang adem. Apa? Udah boleh? Udah. Mau nge-review? Nah, ini sama Mas Fajar. Oh, iya. Akun Twitternya apa sih, Mas? Aku sering dengar namanya sampean tapi Penumpang bus. Oh, penumpang Fajar bus. Anton. Aku sering dengar nama sampean, terkenal di kalangan PJKA soalnya. Masa sih, Mas? By the way teman-teman, ini kita sekarang lagi berada di fasilitas ruang tunggu Imperial yang baru. Jadi dulunya ruang tunggu Imperial itu ada di seberang. Nah sekarang sudah dipindah ke bagian dalam sini, dimana ini nyaman banget teman-teman. Full ber-AC, full dingin. By the way ini masih sepi ya, karena Imperial kan jalannya masih nanti pukul 6, makanya belum ada penumpang yang masuk nih. Di sini sudah ada fasilitas snack, minibar gitu, ada teh, bisa bikinnya di sini. Lalu di sebelah sana ada musola, sama ada toilet pria sama toilet wanitanya di sini. Wah, jadi ini nyaman banget teman-teman ruangannya. Makanya sekarang penumpang-penumpang tuh sudah males ya naik dari terminal ya, karena ya fasilitas pool atau fasilitas kantor-kantornya PO tuh sudah enak banget kayak si Damri ini teman-teman. Makanya aku kalau naik Damri jarang banget naik dari Pulau Gebang, naiknya tuh dari sini. Selain lebih dekat dari kos juga. Aku ngambil tas, kita sudah siap buat berangkat. Berangkat Mbak? Let's go. Terima kasih. Ini sejak kapan sih Mbak wis dibagi-bagi gini? Sudah dari tahun 2024. Akhir ya kayaknya. Tahap sampai terakhirnya selesai itu di tahun 2025 April udah kelar. Iya kan, April ya, habis lebaran ya, pas lebaran lah ya. Betul, kalau gate-nya kan itu dari 2024 akhir Desember udah terpasang. Sebelum Nataru. Karena kan untuk meningkatkan pelayanan. Iya, jadi lebih enak ya. Biar lebih bagus. Berangkat. Oke, siap. Jadi lebih nyaman sih memang. Iya. Jadi lebih tertata lah. Misi Pak. Pelanggan kita. Halo Pak. Vicky. Timo Pak. Apa kabar Mas Dewo? Siap. Apa kabar, silakan Mas. Boleh duluan Pak, silakan. Berarti yang situ udah jadi apa sekarang? Udah jadi kantoran aja ya? Imperial yang lama? Iya. Udah nggak jadi difungsikan ya? tempat kantor untuk sementara. Nanti insya Allah mau diperbaiki juga untuk logistiknya.
Oh, itu yang Damri Logistik ya? Tadinya kan di sebelahnya tuh. Iya. Berarti diperbesar. Oke. Boleh naik ya Bu ya? Izin. Ini toilet. Masuk kamera, masuk kamera. Halo Mbak. Oke. Oh, di sini? Iya. Nggak enak jadinya nih. Halo Ibu, salam kenal. Timo. Aduh. Cok video dulu. Ada Ibu siapa Bu? Ibu Ayu. Aku rumusan naik Damri itu satu Bu. Kalau misalnya pengen lama di Surabaya, terus kosanku kan di belakang. Nah aku lagi males jalan dari Pulau Gebang, aku pasti naik Damri. Oh gitu. Itu rumusanku pas itu. Kalau capek nih besok paginya langsung kerja, aku naik Damri. Karena hari ini bertugas untuk mengantar Bapak Ibu ke area Ancol dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2025. Sebelum kita berangkat, marilah kita berdoa semoga di dalam perjalanan kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, sampai selamat tujuan. Doa dimulai, doa selesai. Terima kasih, selamat menikmati perjalanan. Terima kasih Pak. Ke ini lu sering ke Lampung ini apa Lampung? Malang saya. Masih orang Malang. Malang. Wah, Aremania ya. Wah, aduh. Sama Pak. Aku bonek ya Mas. Aduh. Di tengahnya bonek nih Pak. Waduh. Wah. Langsung beda ini Pak. Oh, project. Ya. wah. Catet, Pak. Iya, iya. Tapi kalau saya ngontrak Jadi di tiap Supun. minggu ini Iya. tiap Jumat minggu dari sini, dari Malang hari Minggu. pakai yang sleeper apa Kalau yang saya dari sini seringnya rombis, Pak. Oh. Rombis, kadang-kadang royal. Kalau dari Malang gantian. Kadang royal, kadang rombis, ganti-gantian. Oh gitu. Tapi udah pernah ini ya, yang Imperial Suite udah ya? Kalau yang Imperial, yang baru yang royal apa yang di atas? Oh ya udah. Kalau yang sleepernya belum. Oh belum. Oh kenapa? Harus jauh hari Pak pesannya. Oh gitu. Karena kan cuma dikit, Soalnya jadi ada cepet. orang yang suka di atas, ada orang yang suka di bawah. Betul. Terus aja Pak. Oh memang enggak ini, enggak. Saya lebih seneng yang seat biasa sih Pak. Kalau di Oh yang gitu. sleeper. Saya pikir udah pernah di bawah, cuma enggak nyaman. Oh belum. Tapi kalau di PO lain sih pernah coba, cuman kalau yang di Damri belum. Oh. Dapat angin. Iya, iya. Udah di tiap minggu pulangnya. Tiap minggu Pak. Keluarga di Di Malang. Kalau ibu lebih suka apa ke Lampung atau ke Malang juga perjalanannya? Waduh, orang Sidoarjo Bu. Sama lu Bu. Jawa Timur semua ini Pak. Iya. Ini bisa di sewa ya Mas? Bisa. Bisa Bu, nggak serius ini. Charter biasa. Buat wisata catering gitu ya. Paling banyak sih yang pakai komunitas kayak motor gede. Oh, sepeda. oke. Iya. Mereka biasanya pinjam dua, pinjam ini sama pinjam mobil box. Mobil box. Jadi sepeda-sepeda mau motornya di truk box itu. Penumpangnya di sini. Sini Selama perjalanan dari stasiun Damri Kemayoran hingga Ancol, kami bersama para direksi mencoba fasilitas utama dari bis ini, tentunya karaoke. Sebenarnya aku pengen kasih denger kalian ASMR dari bis ini supaya tahu bis ini kriet-kriet dan gemblodak apa enggak. Sayangnya karena full musik dan pastinya round royalty dan copyright, terpaksa aku mute nih suaranya. Yang pasti dari impresiku bis ini cukup kedap dan krietnya nggak kedengeran sih. Tapi ini di kondisi perjalanan dengan kecepatan rendah ya, dan jalannya juga mulus. Jadi nggak bisa buat kesimpulan dulu, harus kena jalan berlubang atau di kecepatan tinggi, baru tahu deh gimana rasanya. Oke teman-teman, sekarang pukul 5:30 kita sudah sampai nih di venue acaranya, jadi restoran sebelah sana. Cuman ini masih ada tim dari iNews TV, dia mau meliput sedikit teman-teman. Ini lokasi kita tuh di ini teman-teman. Kalau kalian tahu di sebelah sini tuh ada lapangan lumayan luas, itu tuh sirkuit Formula E. Nah kalau kalian lihat di kejauhan itu ada Stadion JIS. Beberapa waktu lalu aku baru aja nonton Persija di sana. Kapan kita coba nonton lagi teman-teman. Ini dulunya itu area namanya Pantai Karnival. Jadi kalau ada konser rock, konser apa yang masanya gede banget, itu di sebelah sini dulu, di sekitaran sini lah. Dulu dia cuma tanah-tanah aja teman-teman. Pokoknya buat konser outdoor. Di sebelah sini itu ada mall, dia Mall Ancol Beach Walk kalau nggak salah. Dia ada tempat konsernya juga nih di sini. Oh oke. Mau foto dulu nih. Kita langsung masuk ke walking dropnya Ancol. Siap. Ngobrol-ngobrol lebih dalam dengan direksi. Oke.
Nah, ini acaranya di Walking Drums. Di sebelahnya Ancol Beach Walk. Jadi ini tiap tahun ada ya Mas ya? Insya Allah tiap tahun Tiap tahun ada ya? Oke. Karena buat media komunikasi pelanggan langsung ke jajaran direksi Oke, biar siap. mendengar langsung gitu kan. Oke, Sarah sudah berada di sini teman. Waduh, ini formal banget lagi kayak meeting gini posisinya. Tapi nanti sistemnya lebih ke diskusi dan sharing-sharing deh. Ini kita kepisah nih sama Mas Fajar di seberang sana tuh. Waduh, dadah Mas. Nggak bisa gosip kita. Aduh. Sama Mbak Sri juga di seberang sana loh, jauh. Aduh. Nanti udah dikasih welcome drink. Ini dapat apa nih? Kita coba lihat ya. Oh, ini kartu ucapan aja sih. Selamat datang di Harpelnas 2025. Oke, wah, tercetak namaku di sini teman-teman. Tadi aku baru ngonten sama timnya Damri dan balik-balik sudah ada makanan. Aduh, aku sudah lapar teman-teman. Aduh. FYI, aku ini kan lagi diet ya, lagi ngurangin makanan dan buat acara ini aku nggak makan dari pagi. Enggak. Aku tadi makan dikit lah, makan sayur pas siang. Biar bisa puas-puasin makan di sini, guys. Kapan lagi Damri servis makannya pizza? Terima kasih. Makasih, Mbak. Wah. Kapan lagi ya Damri servis makannya pizza? Iya. Siap, terima kasih. Enggak. Ini servis makan Damri nih. Kilometer berapa ini, teman-teman? Makannya pizza. Kalau makan pizza harus pakai tangan. Nggak enak makan pizza nggak pakai tangan. Ada cerita di balik mengapa kami mengangkat tema pada malam hari ini. Kami mengangkat tema tersebut karena kami terinspirasi atas kisah-kisah inspiratif dari pelanggan setia Damri yang sudah selalu menaiki Damri pada perjalanannya kemanapun mereka pergi. Kemudian mereka juga bukan sekedar pengguna jasa, namun mereka juga sobat bagi kita semua karena sudah memberikan inspirasi, kemudian masukan dan pengalaman berharga dan berjasa sehingga Damri dapat melayani masyarakat hingga ke seluruh pelosok di Indonesia. Jadi selamat malam dan salam hangat bagi seluruh jajaran direksi, pelanggan tercinta, jajaran pimpinan manajemen Damri, serta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan istimewa ini. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional yang nanti akan jatuh pada tanggal 4 September, tetapi juga untuk menegaskan satu hal penting, bahwa pelanggan adalah alasan utama Damri terus berkembang. Kepercayaan yang diberikan pelangganlah yang menjadikan setiap upaya pelayanan kami bernilai, sekaligus menjadi dorongan bagi kami untuk selalu berbenah dan menghadirkan layanan yang lebih baik. Terus terang kami sangat terhormat, merasa sangat terhormat malam ini selalu bisa hadir di sini dalam malam pelanggan nasional. Kita punya tema hari ini adalah cerita sholat inspirasi hebat. Buat kami masukan kisah-kisah pengalaman dari para pelanggan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam journey pelayanan kami, juga dalam upaya kami meningkatkan kualitas dari pelayanan kami. Kami senang sekali hari ini luar biasa. Saya dikasih masukan secara resmi oleh teman-teman PJK. Luar biasa sekali. Dan di situ benar-benar sistematis ya. Jadi dari kesiapan armada, punya catatan sampai 16 item, lalu kemudian dari layanan dan manajemen itu ada 8 item termasuk makanan, detail banget. Jadi saya luar biasa happy karena apa? Oh, segitu detailnya pelanggan kita memperhatikan layanan kita itu, segitu detailnya, segitu besarnya harapan pelanggan untuk bisa kita memperbaiki layanan kita kepada mereka. Jadi saya mohon kepada seluruh pimpinan yang ada di sini untuk melihat masukan-masukan ini secara serius, karena pelanggan menyempatkan waktu khusus untuk memberi masukan-masukan ini.
Usai sambutan dari Kepala Divisi Pelayanan Damri yaitu Mbak Dini dan Direktur Utama Damri yaitu Ibu Setia, saya, Mas Fajar, dan Mbak Sri Rahayu berkesempatan untuk menceritakan pengalaman kami saat naik Damri dan memberikan masukan-masukan untuk Damri. Ini sedikit poin masukan saya untuk Damri, walau saya rasa nggak terlalu signifikan ya, karena Mbak Sri Rahayu dari perwakilan PJKA sudah menyiapkan masukan-masukan yang lengkap banget sampai 2 lembar halaman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah diundang, karena dari pengalaman saya kalau di Hari Pelanggan Nasional kayaknya baru Damri yang baru pernah mengundang dan benar-benar ngajak kami buat diskusi, buat mendengarkan langsung masukannya gitu. Jadi saya senang banget dan merasa terhormat bisa diundang, bisa dipilih untuk bercerita dan memberikan saran-sarannya juga gitu. Kemarin saya juga nyoba buka kotak saran, walaupun mungkin nggak seteknis Mbak Sri, karena Mbak Sri kan isinya PJK yang bener-bener setiap minggu ya Mbak ya, setiap weekend pulang pergi. Memang dari yang saya kumpulin paling banyak soal permajaan Bu. Diharapin sih ke depannya Damri bisa ada permajaan armada. Itu mungkin dari ratusan yang masuk, mungkin sekitar 80%-nya ngomong permajaan Bu gitu. Krunya juga ramah-ramah Bu. Saya nggak pernah ketemu kru yang cuek, sombong gitu. Bahkan terakhir saya naik BIH 10 itu dari Ahmad Yani. Oke. Sudah cerita sama Mbak Vina, itu saya pertama kali saya naik bis. Saya kalau naik bis itu pasti setengah perjalanan ke atas saya tidur, karena kan saya besoknya kerja. Tapi itu baru pertama kali saya naik Damri BIH 10, drivernya Pak Dodik namanya. Sama driver yang pertama dulu, terus lanjut sama Pak Dodik, tambah seru obrolannya. Sampai Tegal Bu, itu baru pertama kali Bu. Biasanya saya nggak pernah begadang sepanjang perjalanan gitu. Semua pengguna Damri pasti satu suara Bu. Kalau ditanya satu, kasih masukan apa ke Damri permajaan armada? Layanan Damri bisa semakin baik ke depannya, dan tentunya karena ini juga menyangkut keselamatan, yang paling utama dari yang kami harapkan bahwa armada yang akan berjalan itu memang benar-benar yang 100% siap Bapak Ibu. Jadi memang layak jalan. Jadi semoga memang tidak ada insiden-insiden lain ke depannya. Setelah sesi diskusi mengenai masukan-masukan untuk Damri, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan untuk pelanggan Damri dengan transaksi terbanyak dalam 1 tahun, yang kebetulan berhalangan hadir, jadi hanya hadir secara online aja, yaitu Pak Taufan untuk segmen Akap Trans Jawa dan Pak Adriansyah untuk segmen Bandar Lampung. Wah, jadi penasaran, dalam 1 tahun naik Damri berapa kali ya kira-kira? Kalian bisa nebak nggak nih teman-teman? Terakhir, saya, Mas Fajar, dan Mbak Sri Rahayu mendapatkan apresiasi juga atas masukan-masukan kepada Damri dan pengalaman yang kami bagikan selama acara tadi. Wah, merasa terhormat sekali rasanya. Acara pun ditutup dengan makan malam dan sesi ramah tamah antara kami dengan para pegawai Damri. Sayangnya saya nggak sempat rekam karena kasihkan ngobrol. Bahkan tadi PJKA tuh ngasih sangat dinotis ya. Ini ya, ngasih list 2 halaman. Jadi saya merasa tadi masukan saya di sana tidak ada apa-apanya. Nah, pulangnya ini yang luar biasa. Yang luar biasa. 2 minggu lalu kalau nggak salah itu sempat, ya menurut saya itu rekor ya, menurut saya rekor pribadi lah. Itu Malang Jakarta 9 jam 22 menit.